Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Teddy Alfata. Saya perwakilan dari kelompok 3 kelas 11 5B11. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menjelaskan atau memberikan tutorial cara pembuatan JSON pada PHP. Oke, langsung saja. Pertama-tama yang kita butuhkan SMPP, setelah itu Sublime, Postman, dan pastinya Google Chrome yang kita pakai untuk mesin pencarian. Oke, pertama-tama yang kita akan buat itu database-nya. Kebetulan database-nya sudah dibuat. Database ini diambil dari Web Programming 3. Di sini kita menggunakan database pustaka dengan tabel kategori. Di tabel kategori ini sudah ada ID kategori dan nama kategori. Di sini ada nama-nama kategorinya, ada ID kategori. Nah, sebelum itu kita membuat file di SMPP. Ini C SMPP htdoc, dan di sini kita buat foldernya jadi kategori. Kebetulan di sini sudah saya buat folder kategori. Oke, kita langsung ke Sublime. Nah, di sini sudah kita buka kategori. Untuk codingannya atau scriptnya kita ambil dari pertemuan 6 teknologi web service. Di sini sudah ada scriptnya. Kebetulan sudah saya buat scriptnya. Di sini servernya localhost, username-nya root, passwordnya kosong, database-nya kita menggunakan database pustaka. Nah, di sini sudah saya buat, sudah saya salin dari yang pertemuan 6 teknologi web service. Oke, langsung saja kita buat. Kita panggil di sini localhost localhost kategori kebetulan di sini kita menamakannya server underscore kategori.php. Tadi kita menyimpannya di folder kategori, dan kita menyimpannya server underscore kategori.php, dan kita mengoperasikan, kita akan melihat view-nya. Kita lihat operasi sama dengan view. Nah, di sini yang di database ini, yang di tabel kategori akan nampil di sini ID kategori 1, nama kategori komputer, ID kategori 1, nama kategori komputer, begitu seterusnya sampai dengan ID kategori 9, nama kategori komik. Kita lihat ID kategori 9, nama kategori komik. Nah, sudah seperti ini. Bagaimana sih membuat JSON-nya? Setelah itu kita membuat JSON di Postman di sini. Nah, sebelumnya yang tadi ini kita copy dulu. Kita copy, lalu kita ke Postman. Kita paste di sini. Ini post. Kita ganti post. Kita send. Nah, di sini kan belum menampilkan JSON nih. Di sini HTML ini kita rubah menjadi JSON. Nah, tampilannya juga sudah jadi tampilan JSON. Sini udah ada pengertian yang tadi di database sudah ada. Di sini sudah nampil ID kategori, nama kategori, ID kategori, nama kategori. Untuk pembuatan JSON sudah selesai. Di sini saya akan menjelaskan atau melanjutkan pembahasan saya yang tadi yang melalui Postman. Sekarang kita melakukan
pengkodingan menggunakan Eclipse. Kita akan membuat aplikasinya menggunakan text editor dengan menggunakan Eclipse. Oke, di sini sebenarnya sudah saya buat, tapi di sini saya akan membuat contohnya. Di sini kita new, habis itu kita mau buat baru Android Application Project. Nah, di sini dikasih nama aplikasinya apa nih? Kita tulis project UAS. Nah, karena di sini saya udah buat namanya project UAS, kita tambahin 1. Nah, di sini kita ganti. Nah, di sini udah, kita next aja, kita next lagi. Nah, di sini finish, langsung keluar, yaitu activity main dan main activity. Oke, saya akan menjelaskan tentang main activity di sini. Main activity di sini ini adalah codingan untuk tampilan dari sebuah aplikasi. Ini adalah tabelnya atau buttonnya. Kita bisa memberi warna pada baris tabel, menambahkan button edit. Di sini semua adalah tampilan dari aplikasi tersebut. Nah, di sini kita membutuhkan 2 tambahan kelas. Bagaimana sih nambahin kelasnya nih? Di sini kita klik new, kita buat kelas baru. Nah, di sini kita buat biodata activity. Nah, kita kasih nama biodata activity .java. Di sini langsung ada kelasnya .java. Nah, di sini sudah tertampil biodata activity dan koneksi activity. Nah, ini tampilan dari atau script dari biodata activity. Nah, ini bisa melihat biodata berdasarkan ID, mengubah isi biodata. Nah, setelah itu ada koneksi activity. Nah, di sini koneksi activity-nya bisa membaca nilai bit menjadi nilai karakter, membuka URL dan meminta respon. Ini di sini ini script dari koneksi activity. Ini mengkoneksikan dari biodata ke main atau main ke biodata. Ini koneksinya adanya di sini. Setelah kita buat semua ini, jangan lupa untuk kita meng-save dari script ini. Nah, setelah kita save, kita harus membuat AVD-nya, Android Virtual Device Manager. Nah, di sini sudah saya buat dengan nama Nusman_TWS. Di sini sudah saya buat, atau kita bisa menambahkan lain lagi. Nah, di sini kita kasih nama misalkan Nusa .TWS dengan device Nexus S. Nah, ini oke. Nah, di sini udah tampil nusa.tws. Nah, sudah. Setelah itu kita bisa run as untuk mengetahui apakah ada yang error atau tidak. Kita run as Android application. Nah, di sini sudah nampil. Memang di sini agak lama ya untuk melakukan proses ini. Tadi saya sampai nunggu 15 menit untuk tampilan ininya saja. Ini di sini kita menggunakan AVD nusa.tws. Nah, di sini sudah tampil ya dari tampilan ini. Iya, baterainya low ya ini. Connect your charger, suruh ngecas karena baterainya lowbat. Oke, sudah nampil dari tampilan
project UAS yang kita buat. Nah, di sini sudah menampilkan dari tabel kategori yang ada di PHP MyAdmin. Di sini ada ID kategori dan nama kategori, dan di sini ada button edit dan button delete. Di atas sudah ada button tambah kategori. Kita coba untuk menambahkan kategori. Kita isi dengan nama web 2, kita insert, data berhasil disimpan. Nah, sudah, ini contohnya. Tadi web 2 sudah dimasukkan. Ya. Nah, setelah itu kita coba lagi fungsi yang lain. Setelah itu, kita akan mencoba fungsi dari update atau edit atau button edit. Nah, kita yang sense itu kita coba insert, kita ganti namanya menjadi Golang. Update data berhasil. Berarti fungsi update sudah berhasil. Dan kita coba fungsi yang terakhir, yaitu fungsi dari delete. Kita delete. Set. Data berhasil dihapus atau delete.